Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita masih diberi nikmat keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erdi Anggara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun materi yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Selanjutnya anggota kelompok saya terdiri dari Atika Sari Askia, M. Takyudin Trisnanto, Sandi Pratama, dan saya sendiri Erdi Anggara. Adapun sesi-sesi yang akan kita lewati pada pagi hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian sekaligus penyajian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu sesi penutup. Baiklah kawan-kawan semua, langsung saja kita menuju ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya itu ke sesi yang kedua yaitu penyampaian dan sekaligus penyajian materi. Penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Atika Sari Azkia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama itu ada idhar, iklab, idham, dan ikhfa. Saya akan menjelaskan materi tentang idhar. Idhar secara bahasa berarti jelas. Halki artinya kerongkongan. Sedangkan secara istilah yaitu ikhrajul khorfil mudhari min makhrajihi min khairi hunnati kamilah, yang artinya mengeluarkan huruf idhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Jadi, cara membaca idhar itu jelas tanpa dengung. Membacanya itu tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lama. Huruf idhar ada 6. Yang pertama yaitu hamzah, ha, ain, ghin, kho, dan ha. Contoh dari huruf idhar yaitu liman haulah. Yang kedua, an'amta. Yang ketiga, sami'un alimun. Dan aliman khabiron. Kembali materi tentang idhar cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika Sari Azkia. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sandi Pratama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang idgham. Jadi secara ilmu tajwid, idgham itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam suatu bahasanya. Adapun secara istilah tajwidnya, idgham adalah idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaisu yasironi harfan, artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharkat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasdid. Adapun mudahnya adalah meleburkan huruf mati kepada huruf di depannya sehingga menjadi tasdid. Adapun menurut
idgham atau adapun idgham apabila kita lihat dari nun tanwin, nun mati atau tanwin, maka dia harus bertemu dengan ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, apabila itu ia terbagi menjadi dua. Yang pertama, idgham bigunnah atau idgham ma'al gunnah. Artinya idgham bigunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, mim, atau dan waw, maka idgham tersebut dimasukkan. Kemudian nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan. Kemudian memakai dengung sekitar 1 alif atau 2 harf. Contohnya ma'in, kemudian ayakul, kemudian amilatun nasibah. Yang selanjutnya khairu wa abqa. Dan yang kedua, pembagian dari idgham secara nun sukun atau tanwin yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bila gunnah artinya tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2. Yang pertama lam, yang kedua ro. Contohnya ghafurur rahim, kemudian khairul laka, kemudian mil ladunka, dan mir rabbihim. Adapun ada di sini namanya tanbih, peringatan. Apabila idgham atau nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham dalam satu kalimat, maka berlaku kaidah wajib izhar. Contohnya dunya, sinwanun, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sandi Pratama. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Atika Sari Azkia. Waktu dan tempat kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu iklab. Iklab secara bahasa berarti merubah suatu dari bentuk asalnya. Sedangkan secara istilah yaitu merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara dengung. Huruf iklab hanya ada satu, yaitu ba. Iklab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin dirubah pengucapannya pada huruf mim yang diucapkan dengan dengung dan disamarkan 2 harokat. Contoh huruf iklab yaitu mim ba'di, alimun bidati, alam tabiyya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika Sari Azkia. Selanjutnya itu materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh M. Taqiyuddin Trisnanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk memberi waktunya kepada saya. Materi selanjutnya adalah ikfa hakiki. Ikfa secara bahasa berarti samar, sedangkan secara istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar jelas dan idgham masuk tanpa tasjid dengan mempertahankan gunnah dengung. Huruf ikfa yaitu ta, sa, jim, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Ikfa terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ikfa, maka membaca nun sukun dan tanwin dibaca samar seperti dengung, 2 harokat. Ikfa yang pertama ikfa akrom, yaitu huruf ada 3, yaitu da, to, ta. Dibaca samar lebih lemah daripada suara hunna dengung. Contohnya wa angtum ma'ata huruf. Yang kedua ikfa ausat,
Hurufnya ada 10, yaitu sa, ja, za, sa, sya, so, do, to, fa. Dibaca samar lebih lemah daripada suara hunna, dengung. Contohnya min sai anfusikum. Ikfa abad. Hurufnya ada 2, yaitu koka. Dibaca samar lebih kuat daripada hunna. Contohnya min qablu taibatan kasijaroh. Sekian, kembalikan kepada moderatornya. Baiklah, selesai sudah acara ataupun sesi penyampaian dan sekaligus penjelasan materi. Selanjutnya yaitu menuju ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, di sini kelompok kami akan membuka 3 jumlah pertanyaan dari kawan-kawan semua. Apabila ada yang kurang jelas dari penyampaian materi kami tadi, sekarang waktunya sesi tanya jawab kami buka. Izin bertanya, moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berikan contoh perbedaan pelafasan ikfa akrob, ausat, dan ikfa abad. Contoh pelafasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebutkan panjang dari bacaan iklab dan ikhfa. Sedangkan ikhfa kan 2 rakaat. Iklab berapa rakaat, ikhfa berapa rakaat. Dan berapa lama panjang dari rakaat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara melafazkan? Bagaimana cara mengucapkan lafaz ketika bertemu dengan hukum bacaan ikhfa itu, cara yang tepat gitu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah ada 3 penanya dari kawan-kawan semua. Berilah kelompok kami untuk mencari jawabannya sekitar 15 menit. Nah, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Jawaban yang pertama yaitu pertanyaan yang akan dijawab oleh Sandi Pratama. Baiklah, saya di sini insyaallah akan menjawab pertanyaan dari Darul Mustafa. Adapun cara membaca ikhfa dari pembagiannya akrob, ausad, dan abad. Yang pertama akrob, hurufnya 3 itu yang tak tokdal. Maka cara bacanya dengung, hanya saja cara bacanya dengung, hanya saja tidak terlalu hilang dari n-nya. Contoh wa'altum, kemudian ma'al tohuron. Nah, begitu ya. Langsung kita penjelasan yang terakhir dulu. Ikhfa abad yang jauh, maka cara bacanya dengung, hanya saja hampir mendekati eng. Contoh min qabl Thaibatan kasyajaratin. Nah, gitu. Kemudian adapun yang ikhfa ausad itu dia
dengung hanya saja cara bacanya antara ikhfa akrob dan ikhfa abad. Jadi pertengahan dari keduanya. Contoh, misyai'in, fusikum. Jadi di tengah-tengah itu. Kalau akrob dia agak di ujung, agak nun. Kemudian kalau abad agak mendekat eng. Kemudian kalau ausat di pertengah-tengahannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sekalian? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan. Cara membaca ikhfa. Cara membaca ikhfa ini dengan membunyikan samar-samar antara idhar dan idgham dengan posisi ada di tengah-tengah. Karena bacaan ikhfa ini mempunyai idgham yang samar. Contoh baca huruf ikhfa itu so'ida juzruza. Jadi cara membaca huruf ikhfa itu dengan samar-samar, berada di tengah-tengah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Pertanyaan selanjutnya itu yang belum dijawab, pertanyaan dari Nisa. Yang akan dijawab oleh Takyudin. Moderator punya saya belum. Punya Darul apa tadi? Lupa saya. Punya Darul tadi udah sama Sandi. Itu bukan pertanyaan saya, pertanyaan Nisa. Punya Sandi, punya Nisa itu pertanyaannya. Punya Darul apa tadi? Iya loh, punya Sandi itu kayaknya punya udah. Iya. Coba pertanyaan Darul tadi apa? Yang iklab berapa harokat, ikhfa berapa harokat penekanannya, dan maksud dari harokat itu penekanannya berapa lama? Ikhfa berapa harokat? Ya, penekanannya. Iklab berapa harokat? Oh. Dan berapa lama penghitungan harokat itu? Baiklah. Gimana? Jawab aja langsung ini. Langsung aja. Silahkan. Baiklah. Adapun cara baca iklab dan ikhfa, harkatnya panjang ya. Maka keduanya yaitu satu alif atau setara dengan 2 harkat. Atau lebih mudahnya adalah 2 ketukan. 1, 2. Nah, begitu ya. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan. Apabila kurang silakan itu tambahkan. Baiklah, pertanyaan tadi sepertinya sudah dijawab semua. Apakah ada kawan-kawan semua yang akan menyangga jawaban dari kelompok kami? Apabila ada yang kurang pas, dipersilahkan.
Apakah yang bertanya tadi jawabannya sudah bisa dipahami? Ya, sudah paham. Sudah. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu menuju sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.